mengapa Mas Iya. memilih instrumen investasi di dunia saham? Kita harus Mas, datang ke toko. ya. Kenapa aku nggak nyoba tanah? Saya di saham itu kan murah. Gitu, Murah. Pak. Kalau tanah kan kita butuh berapa ratus juta Pak untuk membeli sebidang tanah katakanlah 2 kali 5 meter itu berapa uang Pak? Nggak perlu nunggu warisan ya? Nggak perlu Pak. Saham itu apa sih? Kita balik lagi ke narasumber kita sekarang ya. Dan juga ada Mas Wahrudin Slamet atau Mas Slamet. Oke. Siap. Bagaimana kabar Mas Arik dan Mas Slamet? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Sehat, baik. sehat, alhamdulillah. Oke, baik. Rekan-rekan semua, kita kolaps yang pertama dan kajiannya adalah kajian edukatif tentang saham. Bagaimana saham bagi para pelakunya gitu ya. Selama ini Anda semua mungkin lebih sering baca atau dapat informasi tentang saham dari buku, dari internet dan lain-lain gitu ya. Dari sumber informasi dari teman dan lain-lain. Nah, tapi di bidang edukatif, bagaimana kalau kita dari perspektif praktisinya? Oke, baik, kita mungkin ke Mas Arik dulu nih tentang saham nih Mas Arik. Nah, pertanyaan pertama nih Mas Arik. Sejak kapan terjun di dunia pasar modal dan saham? Terhitung sih saya sejak pandemi sih. Sejak Sejak pandemi itu kan bingung kan mau ngapain gitu. Akhirnya kan ada dana, oke saya investasikan. Saya kan diajak sama Mas Slamet gitu, ditawari untuk ini loh ada investasi yang bagus gitu. Pakai modalnya nggak banyak gitu kan. Akhirnya kan oke saya coba saya pelajari dan akhirnya sampai sekarang saya terjun di dunia saham ini. Oh iya, modalnya nggak banyak ya Mas. Nggak banyak Pak. Dari saya sendiri yang bukan pelaku. Untuk modal saham itu pikiran saya tuh dulu adalah satu slot isinya 500 itu harus punya modal uang sekian. Ternyata kok nilainya kok sedikit. Ya, sekarang itu ada di aplikasi, beberapa aplikasi pun 10.000 pun sudah bisa masuk. 10.000 rupiah ya? Iya, sudah bisa DR ya? Iya. Sudah bisa masuk ke dunia saham, sudah bisa Sudah daftar. bisa daftar. Ya, 10.000 aja. Dan dulu kan kita kan kalau mau lihat kan zaman dulu ya kita langsung ke bursa efeknya kayak di berita di koran-koran gitu, di televisi bahkan. Tapi sekarang kan sudah ada HP gitu, sudah bisa lebih digital dan semakin memudahkan seseorang untuk melakukan bertransaksi gitu. Oke, karena easy to use ya penggunaan ya. Pokoknya sudah berbasis online dan digitalisasi. Oke, baik. Untuk menurut Mas Slamet nih, kalau dari Mas Arik tadi ada kemudahan dalam bertransaksi, terus ada mudah dan murah ya, mudah dan murah. Hanya 10.000 aja sudah bisa. Tambah dari Mas Slamet nih selaku pelaku nih. Kalau menurut saya Pak ya, selama ini saya investasi saham itu lebih ke mudah gampang gitu loh Pak. Iya, untuk zaman sekarang itu untuk kayak sekarang ini saya mau beli sahamnya properti gitu, langsung tinggal buy gitu aja, tinggal beli di aplikasi gitu Pak. Nah kalau saya misalkan saya punya uang gitu, mau investasi, mau beli investasi emas tinggal ke toko, beli, transaksi dan lain sebagainya. Kalau saham kan mudah Pak. Oh mau nyicil 1 slot atau 2 slot gitu Pak. Bisa dicicil juga. Bisa Pak, dicicil Pak. Bisa dicicil. Iya. Enggak harus satu rumah beli rumah sekian ratus juta gitu enggak Pak. Dicicil bisa. Kira-kira datangnya debt collector Pak. Jadi debt collector ya. Enggak ada ya seperti itu ya. Enggak ada Pak. Seperti itu. Oke. Yang kedua juga itu Pak, menghindari inflasi daripada uang saya tabung. Mending saya investasi saham di saham yang memang fundamentalnya bagus sehingga mendapatkan capital gain yang pertama, yang kedua juga dividen Pak, gitu Pak. Dividen, keuntungan dari saham itu Pak, ya. Kalau di karyawan namanya bonus, kalau di investor dividen seperti itu. Iya. Karena di reward gitu ya. Iya. Oke. Baik-baik, sudah mulai ada arah nih ya bahwa dunia investasi itu memang tujuannya adalah tetap mendapatkan untung. Pasti. Ujung-ujungnya adalah duit ya, ujung-ujung duit. Nah, dapat untungnya. Baik. Itu adalah sejak kapan terjun di dunia pasar modal usaha. Yang selanjutnya nih, ke
Mas Slamet dulu. Siap. Mengapa Mas Iya. memilih instrumen investasi di dunia saham? Banyak nih ya. Seperti tadi nih Mas Slamet sudah nyebutkan. Ya. Emas, kita harus Emas. datang ke toko. Ya. Kenapa aku nggak nyoba tanah? Tanah itu kan selalu tendensi atau kecenderungannya itu adalah Stabil. naik. Naik, ya. naik ya. Setiap tahun naik, ya itu menjanjikan sekali. Kenapa kok harus di saham? Silakan. Mas. Kalau saya di saham itu kan lagi-lagi itu Pak, untuk mendapatkan apa namanya tadi yang disebutkan Mas Arik, maaf, murah. Gitu, Murah. Pak. Kalau tanah kan kita butuh berapa ratus juta Pak untuk membeli sebidang tanah, katakanlah 2 kali 5 meter itu berapa uang Pak? Gak perlu nunggu warisan ya? Nggak perlu Pak. Oke. Gak perlu nunggu warisan. Kecuali kalau kita dapat warisan. Nunggu warisan baru investasi emas atau tanah. Oke. Katakanlah kita punya saldo, wah saldo saya tinggal 200.000. Mau investasi apa ya Iya. gitu. Ya Oke. tinggal beli saham bisa Pak, dapat gitu Pak. Langsung bisa. Bisa, Berarti Pak. berapapun modalnya kita bisa. Bisa. Minimal 10.000 tapi. Iya, dan 10.000. maaf tinggal memilih saham, kan setiap saham itu kan harganya beda-beda ya. Kita Oke, sesuaikan betul. dengan budget uang kita Iya. gitu. Oke. Kalau tanah kan nggak bisa Pak, disesuaikan 200.000 saya sesuaikan dapat tanah berapa Pak? Iya kan Pak? Tanah yang di pinggir mau jalan, ada di tengah jalan gitu ya. 200.000 bisa. Bisa masih pilih-pilih. Iya, Tapi pilih-pilih. kalau yang ini bisa sangat fleksibel sekali. Benar, Pak. Dan banyak opsi yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Benar. Jadi investasi bisa ke manapun, mau dari skala besar, skala sedang atau skala pun kecil Oke, gitu ya. dan sektor perbankan, customer good, Oke. komoditas gitu kan, Komoditas. ya batu Komoditas, bara. Oh iya, saham-saham perusahaan, perusahaan iya. entah BUMN Iya, atau benar. swasta gitu bisa gitu ya. heeh. Oke, Kayak- baik. Dari Mas Arik nih, mengapa milih instrumen investasi dalam dunia saham? Mungkin ada dapat berbeda nih dari Ya, Mas mungkin Slamet. murah juga Pak ya. Murah, Dan oke. juga zaman sekarang kan teknologi kan semakin canggih Pak. Oke, betul. Dan juga Selalu update, akhirnya update. kan akses kita untuk terjun di dunia saham itu semakin gampang. Pakai HP saja sudah bisa gitu. Dan- Kalau Oke. tanah kita itu tadi itu modal besar, Itu modal besar. butuh modal besar. Kalau Oke. enggak ya tanah gitu kan dapat warisan baru bisa Iya. baru bisa dapat tanah gitu kan. Iya Pak, mungkin Kalau- tambahan lagi ya fokusnya memang lebih ke dana sih Pak. Iya dan Dana kalau buat Iya, ya. jadi kan mungkin salah satu tujuan BI pemerintah menanjurkan investasi saham itu ya juga biar para masyarakat menengah ke bawah itu bisa merasakan mempunyai perusahaan seperti BUMN sekalipun gitu. Seperti itu sih Pak. Jadi kalangan menengah bawah itu bisa memiliki saham tersebut gitu.